Ya, anak-anak, selamat siang. Mari kita simak pembelajaran ke-4. Ya, pembelajaran ke-4. Masih semangat belajar? Jika masih semangat belajar, tugas-tugas harus selesaikan. Pembelajaran 4, di situ ada gambaran siapa? Dayu dan ya. Dayu dan Kak Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Tandai. Ayo menulis yang tabel itu. Ayah kegemarannya apa? Ibu apa? Kakak apa? Kamu adik apa? Bisa dimengerti? Sudah ditandai? Kemudian, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Tuh. Kemudian halaman 33, tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Ini ada gambaran siapa? Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Nopal dibaca. Yang keras dibuka dulu. Bawahnya.
Ya. Macam-macam kegiatan ekonomi ada berapa? Yang pertama, dua, tiga, ya itu. Kemudian kita masuk pada halaman 34. Ayo membaca. Di situ ada petanya Kabupaten Tabanan yang terletak di salah satu kabupaten di provinsi. Ya, saya jelaskan. Yang lain disimak semua bukunya. Nanti kalau tidak disimak ada pertanyaan mendadak, kaget, dadak. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencariannya penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasilnya sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Panebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejatan, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut adalah antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka-Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Itu ada gambar kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan. Kegiatan ternak di Kabupaten Tabanan. Kemudian salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Tuh gambarnya. Fajar, mana Fajar? Ada berapa paragraf dalam bacaan Kabupaten Tabanan? Ada berapa anak? Ada
Ada 5. Asca Salvino. Objek wisatanya yang ada di sana apa aja? Objek wisatanya namanya apa aja? Siapa yang jawab? Yang saya tanya siapa? Ada apa? Tempat wisatanya ada apa, anak? Ya, kalau kamu mengamati, menyimak, ada pertanyaan, wes langsung jawab. Ya. Rafa. Selain pertanian di Tabanan ada peternakan. Peternakannya di desa mana saja? Di desa mana saja? Di desa mana, anak? Di Desa Udu dan Borangan, Kecamatan Jabrina. Untuk industri kerajinan berkembang di desa mana, kecamatannya mana?
Pas. Di desa mana, anak-anak? Ya. Pejaten, kecamatan. Berarti anak-anak saya kira tidak fokus dengan pelajaran hari ini ya. Maka dari itu nek dijelasne yo ndelok sing dijelasne, gak usah ngerumpi dhewe. Paham? Kita lanjut di halaman 35. Kita tandai pertanyaannya yang halaman 35 bawah. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Berarti produksinya apa yang Kabupaten Tabanan? Distribusinya apa? Kemudian 36. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Misalnya A, produksi keramik gerabah. Distribusinya apa? Konsumsinya apa? Kita lanjut halaman 36. Amati lingkungan tempat tinggalmu. Ya. Mengamati lingkungan tempat tinggal. Kemudian identifikasi kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalmu. Kemudian pekerjaan apa saja yang ada di tempat tinggalmu. Contohnya bawahnya itu tandai. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Produksi apa? Misalnya produksi tempe, tahu atau bagaimana. Kemudian distribusinya apa? Konsumsinya apa? Kemudian jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi apa? Kemudian kesimpulannya. Kemudian halaman 38. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama, apa namanya tokoh utama? Ya. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh utamanya dalam film Ikatan Cinta siapa? Hah? Kalau Andin ya misalnya contohnya ngono kuwi. Tokoh tambahan adalah apa? Ya. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ya, ini. Kamu disuruh kembali membaca cerita berjudul Asal Mula Bukit. Nih. Kemudian siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama?
Kemudian siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? D. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Itu. Kemudian ayo renungkan juga dikerjakan. Dan yang terakhir kerjasama dengan orang tua. Oh. Ya, selamat mengerjakan.